Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ramadan sudah meninggalkan kita. Kurang lebih 2 minggu yang lalu kita masih berada di bulan suci Ramadan. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Baik kebaikan kita sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala maupun kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasananya mendukung, lingkungannya mendukung, dan kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan itu. Yang menjadi pertanyaan dan muhasabah buat kita, kenapa beratnya kita melakukan kebaikan setelah Ramadan meninggalkan kita? 2 minggu yang lalu mungkin kita mampu melaksanakan ketaatan, tetapi setelah Ramadan berlalu terasa berat kita untuk melakukan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa efek Ramadan setelah kita lalui selama 30 hari itu? Kalau ini kita tanyakan kepada diri kita, sehingga kita akan memuhasabah diri kita, menghitung-hitung diri kita, apa penyebab kita untuk malas melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan penyebab seseorang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satu sebabnya adalah karena mereka cinta kepada dunia. Begitu tertautnya hatinya kepada dunia. Dan memang kalau kita pikir-pikirkan, apa yang menyebabkan kita meninggalkan sholat bisa jadi karena urusan dunia. Apa yang menghalang kita untuk bersedekah bisa jadi karena penghalangnya adalah karena dunia. Apa yang menyebabkan kita malas untuk melakukan kebaikan bisa jadi penghalangnya karena cintanya kita kepada dunia itu. Sehingga dia mengatakan, ya'til insan bila syai'. Hadirnya kita di dunia ini bila syai'in, tanpa membawa sesuatu. Kalimat-kalimat yang ia sampaikan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita hadir ke dunia ini pada saat kita dilahirkan oleh orang tua kita bila syai'in. Kita tidak memiliki sesuatu. Jangankan harta, jangankan jabatan, sehelai pakaian pun tidak kita miliki. Ini mengingatkan kita kepada diri kita bahwa hadirnya kita di dunia ini tidak memiliki sesuatu. Sehingga jika kita mendapatkan sesuatu, kita akan bersyukur. Jika kita tidak mendapatkan sesuatu, kita tidak akan kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hakikat hadir kita tidak memiliki sesuatu. Lalu ia lanjutkan, summa yas'a min ajli kulli syai'in. Ini tabiat kita manusia. Hadir ke dunia tidak membawa sesuatu, summa yas'a min ajli syai'in. Lalu kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu. Hadir kita di dunia tidak membawa apa-apa, tapi pada saat berjalannya waktu, bertumbuhnya, berkembangnya kehidupan kita, lalu kita memiliki sesuatu, memiliki uang, memiliki harta, memiliki keluarga, memiliki saudara, bahkan memiliki jabatan, memiliki popularitas. Lalu ia lanjutkan, summa yutraku kulla syai'in. Lalu sesuatu yang kita miliki ini tadi, baik itu harta, baik itu jabatan, baik itu keluarga, dia akan meninggalkan kita. Ini perjalanan kita di dunia. Wa yadhabu bila syai'in. Lalu pada saat itu kita akan meninggalkan dunia ini tanpa sesuatu. Hadir ke dunia tidak membawa sesuatu, kemudian kita mencari yang ingin kita dapatkan, harta, jabatan, keluarga. Kemudian harta, jabatan, dan keluarga itu meninggalkan kita, lalu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bila syai'in. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Tidak ada yang ia bawa. Harta yang ia cari pontang-panting pagi dan petang, satu pun tidak ada yang mengikutinya. Anak, istri, pasangan, keluarga,
itu kita cintai sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala pada saat kita meninggalkan dunia ini, satu pun tidak ada yang menemani kita. Lalu ia mengatakan kita pergi dari dunia ini tidak membawa sesuatu. Tapi yang naasnya, yang menyakitkan diri kita, summa yuhasabu ala kulli syai'. Ternyata perginya kita tidak membawa sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadir ke dunia tidak bawa apa-apa, kemudian di dunia kita mencari apa-apa, yang menjadi permasalahan pada saat kita mencari apa-apa itu, jangan sampai kita meninggalkan perintah-perintah Allah, bahkan kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau harta yang kita miliki, jabatan yang kita duduki, keluarga yang kita sayangi, itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang mempertanggungjawabnya di hadapan Allah bukan mereka, tetapi diri kita. Harta yang kita miliki dari mana engkau dapatkan, kata Allah. Jabatan yang engkau duduki, bagaimana cara engkau mendapatkannya. Kemudian uang yang engkau ada saat ini di kantongmu, yang ada di rekeningmu, dari mana engkau dapat dan akan kemana engkau gunakan. Ini yang menjadi pertanyaan dan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika hal ini tertanam di dalam diri kita, berarti siapa yang bertanggung jawab terhadap diri kita selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat, tidak lain tidak bukan diri kita sendiri pribadi, diri kita sendiri. Oleh sebab itu, melalui mimbar yang mulia ini kami mengingatkan, kalau di bulan puasa mampu kita melakukan kebaikan, jangan sampai kebaikan itu kita tinggalkan setelah bulan suci Ramadan. Karena kebanyakan daripada kita tidak mampu taat kepada Allah, malas untuk melakukan ibadah, karena mereka sibuk mencari sesuatu yang saya sampaikan tadi. Sibuk mencari dunia. Sayang kepada anak istri bukan kita memberikan fasilitas secara materi saja, tetapi kita tanamkan bagaimana dia cinta kepada Allah dan mampu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keinginan kita bukan hanya bersama di dunia ini, tetapi kita ingin nanti bersama dengan mereka di akhirat kelak. Itu tanda cinta dan sayang kita kepada mereka. Tetapi jika cinta dan sayang kita kepada keluarga sehingga kita melanggar perintah-perintah Allah dalam mencari sesuatu itu tadi, baik mencari harta, mencari jabatan, mencari kecukupan dunia sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang mempertanggungjawabkan perbuatan kita itu bukan anak dan istri kita yang kita cintai, tetapi diri kita secara pribadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Jika demikian, mari kita introspeksi diri kita. Jangan sampai kita dilabeli oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Ramadan, yang mana mampu kita melakukan ketaatan di bulan suci Ramadan, tetapi jadikan diri kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki bulan suci Ramadan itu. Jika di Ramadan kita mampu untuk taat, maka laksanakan ketaatan itu setelah bulan suci Ramadan. Baik taat secara pribadi maupun taat secara sosial. Mampu melaksanakan ibadah salat sunnah, mampu melaksanakan bacaan Al-Quran, mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu melaksanakan ibadah puasa, lakukan terus. Dan ibadah secara sosial, mungkin di bulan suci Ramadan kita bersedekah, berinfak, bahkan di akhir bulan suci Ramadan pada saat menjelang Idul Fitri kita mengeluarkan zakat kita untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan harta kita, dan ini adalah ibadah kita secara sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam melakukan ketaatan kepadanya, sehingga apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita mampu mempertanggungjawabkan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita, baik waktu, baik tenaga, baik kesehatan maupun harta ataupun jabatan yang kita miliki, mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah